tapi mati. Ini kan yang lebih mengerikan nih. Hidup tapi mati. Nggak ada perubahan. Suami dari dulu ikut Yesus sampai sekarang masih kasar loh. Istri masih begitu loh. Ya, mertua masih begitu, mantu masih begitu. Tidak ada perubahan. Nah, makanya your spiritual journey will impact your life journey. Makanya spiritual journey, secara spiritual, nah spiritual bukan bicara rutinitas tapi konektivitas dengan yang di atas kan seperti itu. Hubungan kita, pas kita baca firman Tuhan modenya mode jatuh cinta, atau cuma sekedar baca, sekedar dengar, atau ada mode jatuh cinta nih pas baca firman Tuhan. Entah pas lagi sendiri ataupun pas lagi dengar di gereja dibacain ayatnya, modenya mode jatuh cinta ya. Beda kalau jatuh cinta, terngiang, betul kan? Ngiang-ngiang gitu. Saya seorang trainer juga, saya seorang coach juga, jadi kayak saya kadang suka memberikan training tapi di luar kota gitu, di luar kota, kadang di Pontianak, ya kadang di Jambi, ya kadang di Palembang. Nah pas lagi di luar kota saya selalu ditanya sama klien saya, ya coach dia bilang, mau extend gak? Mungkin mau kulineran dulu segala macam. Kalau istri saya nggak ikut gitu ya, saya nggak mau extend tuh. Saya ini family man, pengen cepet-cepet pulang gitu. Cuman nggak semua suami kan begitu ya Bapak Petrus ya. Ada yang isinya nggak ikut malah extend dia seminggu lagi. Ya, ada yang begitu loh, ya kan. Kalau kita, aduh, ya, kalau ada malam itu pesawat sih pulang malam itu. Ya kalau nggak ada ya udah besokannya. Ya, kenapa? Kayak pengen bareng istri, jatuh cinta, modenya buat mode cinta. Sama kita dengar firman Tuhan, modenya mode jatuh cinta kah? Atau mode cuek gitu. Cuek, nggak peduli gitu ya. Karena kunci kebangunan rohani itu ya bagaimana kita cinta firman Tuhan, kan perubahannya harus terjadi dong. Ya, secara karakter. Nah, kita akan bahas 3 kubur ini. 3 kubur yang kita harus benar-benar bangkit Bapak Ibu. Ya, jangan sampai terkubur hidup-hidup ya. 3 kubur yang kita harus bangkit. Nah, yang pertama, ini ayat yang pertama dulu ya. Ini mungkin sering dibicarakan ketika Paskah ya, tetapi ini juga sangat relevan. Kita baca yang pertama yuk di Filipi 3 ayat 10. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ya, jadi yang dikehendaki adalah mengenal. Bagaimana untuk bisa mengenal? Ya harus mengalami. Gak bisa mengenal kalau nggak mengalami. Ya kalau cuma memperingati, ya kalau cuma ikut-ikutan, ya barang siapa ikut-ikutan akan sakit-sakitan deh. Ya ikut-ikutan aja. Lu ke gereja, ya udah gue juga deh. Lu enggak, gue juga enggak nih. Ya modalnya ikut, lu ikut reret, gue ikut deh. Lu enggak, gue juga enggak deh. Ikut-ikutan. Sedangkan kekristenan bicara hubungan kita sama Tuhan. Ini kalau pagi saat teduh baca Alkitab, punya hubungan, ya punya hubungan sama Tuhan. Ada yang sehari itu Tuhan gak ditegur, ada loh. Gak negor Tuhan sama sekali. Seminggu gak ditegur Tuhan sama sekali, firman Tuhan gak ditegur. Ya, gak ada hubungan. Nah itu gimana terjadi kebangunan rohani di dalam dirinya ini. Ya, jadi ada bagaimana kuasa kebangkitan, ya, proses kematian kita mau dibentuk menderita bersama dengan Kristus sehingga kita jadi orang-orang Kristen yang dewasa. Kan teman-teman kita tahu kita Kristen kan? Mereka tahu kita Kristen loh. Karena tahu minggu kita suka nggak diajak begitu. Ajak dia main pedal, ajak dia ke sini. Jangan, dia lagi pelayanan, minggu full dia. Kan dia tahu kita Kristen, jangan ajak minggu dia ke gereja. Senin kita ajak dia berdosa lagi. Karena ada orang pas Senin modenya balik lagi. Ya, enough begitu. 3 kubur yang kita harus benar-benar beresin. Jangan jaga yang Tuhan pengen bongkar itu kubur. Ya, kubur yang pertama, kubur manusia lama loh. Terkubur, jadi yang kelihatan manusia lamanya. Terkubur hidup-hidup, Kristen sih. Ya, mungkin melayani juga. Cuman kubur manusia lama itu begitu memendam orang itu loh. Yang orang lihat manusia lamanya sih. Ntar kita lihat, ini bicara tabiat Bapak Ibu. Makanya kekristenan itu kan bicara bagaimana kita perjalanan pertobatan dan berserah terus sama Yesus deh. Kenapa? Karena tabiat manusia lamanya melekat ini. Melekat, makanya sama Tuhan kita harus dekat. Supaya kita tahu nih, oh iya ini gak menyenangkan Tuhan. Manusia baru bukan gak bisa jatuh dalam dosa, tapi kita bisa menang atas dosa loh. Keputusan soalnya kan, keputusan kan soalnya. Kubur manusia lama ini. Kita lihat di sini ya. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu
Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Pola-pola lama, pattern-pattern lama, karakter, kebiasaan. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran, memang kuncinya roh kita. Pikiran kita ini harus dididik, harus diperbaharui saudara. Cuman keputusan untuk menanggalkan manusia lama itu daily loh. Ya, daily. Karena untuk kita bersungut, untuk kita ngikutin nafsu, itu mah nggak usah latihan. Udah refleks gitu. Ya. Disenggol marah itu nggak usah latihan. Latihan marah sama dia, enggak, itu udah refleks. Tapi disenggol, sabar gitu kan. Disalib, ini ya. Ya ada orang kan disalib langsung, wah nanti salah satu tipikal manusia lama itu perkataan kotor keluar. Perkataan kotor. Kalau manusia baru kan beda, disalib, Yesus aja disalib, it's okay. Beda, udah beda model ya kan. Mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Elohim di dalam kebenaran dan kekudusan yang sejati, yang sesungguhnya. Karakter, ya. Karakter itu kalau dibilang tuh ketika aku kanak-kanak, aku berpikir, merasa, berkata-kata seperti kanak-kanak. Jaga kita punya tutur, jangan ngelantur. Nanti imannya luntur. Tutur. Yang membedakan orang dewasa sama enggak kan satu. Tahu apa yang pantas, apa yang enggak. Apa yang pantas ya, apa yang enggak ya. Dan dia tahu apa yang salah, udah keluar sih. Dan orang yang dewasa itu bukan yang sempurna. Dia sadar tadi salah, gak bisa begitu. Dan orang yang dewasa bisa minta maaf loh. Dia enggak, ya udahlah, merasa enggak terjadi apa-apa gitu. Ya, enggak, itu terjadi apa-apa barusan, itu perlu diberesin itu. Apa yang terucap. Nah ini lihat nih, sifat-sifat manusia lama kalau Anda baca itu ayat-ayatnya, ya ini nih. Ya, pikiran yang sia-sia. Ada orang tuh pikirannya pokoknya untung rugi aja. Untungnya apa aku lembur? Untungnya apa aku maafin dia? Untungnya apa? Dasarnya bukan firman sih ngampuninnya, untung rugi. Kalau dasarnya firman ya dia akan mengampuni saudara. Tahu kan Petrus nanya ke Yesus, Guru berapa kali aku harus mengampuni orang yang bersalah kepada aku? Apakah 7 kali? Yesus bilang apa? Bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Jadi Petrus udah nanyain tentang pengampunan, kita gak usah nanya lagi, Tuhan apakah aku harus ampuni dia? Lah Petrus udah nanya, udah dijawab lagi. Jadi mengampuni ya udah jelas. Untungnya apa? Pikiran yang sia-sia. Orang kalau pikirannya sia-sia ya, dia memandang sesuatu tuh salah loh. Dia memandang sesuatu tuh dengan ego, ya, dengan benci, dengan dendam. Kita lihat di sini. Hidup jauh dari Elohim. Hidup jauh dari, tadi saya bilang, bisa gak negor Tuhan loh. Bisa gak nyapa Tuhan. Bangun tidur yang disapa teman di IG nih. Belum di like nih, ntar dia kesinggung lagi. Ya. Jadi hidup jauh dari aktivitas rohani yang lahir dari ketulusan kita sebagai anak Tuhan ya. Ya. Ada orang Kristen berdoa bosan sendiri loh. Jadi doanya nggak dengan rasa cinta gitu ya, bosan sendiri. Ketiduran di dalam doanya sendiri ada ya begitu. Ya, pules gitu ya. Modenya kalau doa pules dan males gitu. Ya. Hatinya keras, wah. Hatinya bebal. Dikasih nasihat kebal gitu, tekbal hatinya. Iya, hatinya. Hati-hati dengan hati saudara. Tuhan lihat hati. Hati. Bukan masalah aktivitas, hatinya gimana? Bukan tentang kita bayarin mertua kita, traktir mertua kita makan. Pas bayarin gimana? Dibayarin, nambah lagi. Buset, menu paling mahal itu. Ya sharing kek. Ya mungkin kata Tuhan, gak usah bayarin dah. Kan Tuhan lihat hatinya. Tahu kan orang yang murah hati, apa sih yang orang murah hati kasih sebenarnya? Apakah seluruh hartanya? Paulus bilang, jika kita memberikan seluruh harta kita kasih ke orang miskin. Tanpa kasih, percuma. Bukan tentang aktivitasnya, hatinya bagaimana? Orang yang murah hati, apa yang dia kasih? Orang yang murah hati memberi hatinya ini loh. Hatinya diberikan, hatinya. Tapi jaga hati kan. Kasihlah Tuhanmu dengan segenap hatimu. Kalau hatinya salah, segenapnya salah.
hati. Hati-hati dengan hati. Bilang kiri kanannya dong, bilang hati-hati dengan hati. Ya, kasih tahu. Apakah di sini sedang duduk suami-suami yang hati-hati dengan hati? Istri-istri yang hati-hati dengan hati? Orang tua yang hati-hati dengan hati? Mertua-mertua yang hati-hati dengan hati? Hati. Tahu kan Tuhan bilang apa? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Dibilang apa? Percuma mereka beribadah, kan gak mau dong kita beribadah gak pernah bolong, ya selalu ada. Cuman percuma, kenapa? Hatinya gak lekat, gak dekat gitu. Hati. Egois, no empathy, wah manusia lama sih modelnya sih gak ada empatinya sih. Ya, gak ada, tahu empati ya? Bisa memahami orang, mau mendengarkan orang. Modenya bukan memahami, menghakimi ya ini. Ya, ngejudge. Walaupun judge kidding tapi ngejudge. Ya judge, ya ngejudge. Ya. Egois, ini egois. I, me and myself. Masa kita nggak tergerak sih sama sekeliling kita, apalagi orang dekat kita. Masa kita lagi main gitu ke rumah, ke tempat mertua kita lihat, kan kita lihat ya. Apa pas lagi namu kita sibuk main game ya? Enggak dong, bangun hubungan. Ya, kita kelihatan HP-nya lemot. HP-nya lemot itu. Ya, kita lihat HP-nya lemot banget, saya lihat itu. Oh iya, udah. Apalagi kalau saudara diberkati. Apalagi kalau kita diberkati, ya masa enggak kegerak sih beliin HP? Ya, ipar kita misalnya. Apalagi kita diberkati ya, kita cukup gitu. Kita lihat, HP-nya lemot. Masa enggak kegerak sih? Ya. Atau kita ada barang berlebih masih bagus dan kita juga jarang pakai, kita lihat ini udah nggak oke kita, masa nggak kegerak sih? Tapi kalau manusia lama enggak loh, ya, egois, nggak ada begitu. Pendusta, pembohong, waduh ada orang tuh beneran talentanya nipu loh, gitu loh. Ya. Saking jagonya nipu, orang sampai nggak bisa bedain, ini lagi ngomong bener apa lagi nipu, beneran tipis gitu, ya. Ngomong nipu kayak bener, tapi ngomong bener kayak nipu. Kita bingung, ini lagi nipu lagi bener nih. Atau lagi bener-bener nipu dia. Ini. Ya, bahasa Jermannya Chong Cipo. Ini. Ya, bahasa Inggrisnya Kong Tai. Ini ada nih, tukang bohong, pembohong. Nggak bisa jadi garam ini. Jadi terang nggak bisa. Buah apa? Pembohong kok. Ya. Dikuasai amarah. Wah, dikuasai. Ya. Emosi itu, ilmu emosi bilang 5 menit emosi. Enggak lebih dari itu. Tapi Pak, saya masih 10 tahun masih. Ya itu udah bukan emosi, itu drama udah. Itu drama aja. Dramatisir. Ya. Ada orang amarah dipelihara. Sehingga itu huru-hara. Bertahun-tahun. Udah 15 tahun. Masih marah. Ya. Roh Kudus mampu saudara. Ingatannya masih jelas. Cuman kasih Tuhan. Ya, buah roh itu kan salah satunya kasih ya. Dalam kasih ada pengampunan. Dan buah roh itu, nah kalau gini nih, kalau Anda minta, Tuhan saya pengen buah roh kasih sama kesabaran, berikan, ya diberikan. Tahu kan yang diberikan apa? Situasi, demi situasi kita melatih itu bersama dengan Tuhan, gak sendiri lagi, bersama dengan Roh Kudus ya untuk melatih kesabaran. Jadi sabar atau makin barbar. Ya. Nanti bubar. Orang berdebar kan ini. Ya. Amarah, dikuasai amarah, berkata-kata kotor. Ngomong kotor susah atau gampang sih Bapak Ibu? Ngomong kotor, tergantung kebiasaan. Kalau nggak biasa ngomong kotor, susah loh ngomong kotor. Kalau sampai ketelepasan tuh menyesalnya benar-benar, aduh kenapa lu gak usah. Tapi kalau yang habitnya ngomong kotor, ya itu gampang sekali. Kalau belum kotor belum saya nih, oh gitu. Udah identity ya ini. Iya. Ini berkata kotor. Nggak harus bertobat saudara, itu manusia lama soalnya.
Dan tahu kan dibilang ini semua tidak masuk dalam kerajaan. Perbuatan daging semua ini. Kepahitan, pahit. Pahit. Ya dibilang orang yang membawa akar pahit itu, dia membawa apa? Kekacauan dimanapun dia pergi. Pahit, luka. Luka, gampang murka. Makanya kuncinya adalah kehidupan rohani kita. Disiplin rohani kita, itu kunci saudara. Kita saat teduh gak? Kita berdoa gak? Kita baca firman gak? Kita mau dimuridin gak? Fitnah ini. Ya, fitnah. Gosipnya termasuk. Ya. Nah ini manusia lama. Karakter, makanya buah-buah roh, kasih, sukacita, kelemah lembutan, pengendalian diri, itu semua adalah atribut dari manusia baru. Maka yang satu dibilang perbuatan daging, yang satu dibilang buah roh. Perbuatan itu refleks, perbuatan, ya, refleks gitu. Untuk mikirin diri sendiri refleks gitu, refleks, cepat sekali. Kadang kita nggak rencanakan begitu modelannya. Tapi kalau buah roh itu benih, benih karya Roh Kudus yang lahir daripada hubungan intim kita sama Tuhan. Amin saudara. Dan itu karya daripada Roh Kudus yang bukan hanya dicurahkan, tapi diam tinggal di dalam diri orang percaya saudara. Ya, jadi yang pertama kita harus bongkar dan bangkit dari kubur manusia lama. Ya, manusia baru. Nanti kalau kita benar-benar menjadi versi yang berbeda, manusia baru. Salah satu cirinya adalah Anda akan melihat diri Anda di diri banyak orang nanti. Ih dulu gue begitu banget tuh, ih persis kayak gue dulu tuh. Ih dulu aku begitu tuh, iya dulu aku tuh gak bisa tuh, aku kepancing. Anda akan melihat diri Anda, respon-respon Anda di diri banyak orang. Ya. Yang kedua, kubur yang pertama tadi manusia lama, kubur yang kedua adalah kubur masa lalu. Ya setiap kita produk dari masa lalu, tapi jangan dikubur sama masa lalu. Jadi sumber identitas kita masa lalu gitu. Sumber identitas kita, sumber semangat kita, ya sumber kesedihan kita, semua masa lalu dah. Masa lalu. Ini masa lalu termasuk masa lalu yang buruk sudah pasti, termasuk masa lalu yang baik. Kita nggak bisa terkunci di sana. Karena kebangkitan ini bicara sekarang dan ke depannya nih. Kita hidup sebagai saksinya Tuhan. Kubur masa lalu, kita lihat di sini. Tuh. Ya. Paulus bilang, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Ini termasuk hal-hal bagus loh. Dia dari suku Benyamin, ya. Dia orang Farisi. Dia benar-benar menguasai Taurat. Tetapi juga yang buruk-buruk, dia penganiaya jemaat. Tapi harus melupakan itu artinya kita nggak terjerat, terkunci, fokus ke sana. Ada orang ya, dia terkunci sama masa lalu, ketika dia udah oke, cuman ketika ingat peristiwanya, dia lemes lagi. Dia nggak oke lagi, pas ingat peristiwanya. Waktu dia umur 10 tahun dia disakiti, ya wajar itu sakit. Kenapa? Dia gak pernah dengar firman Tuhan, belum dimentor, belum pelayanan, doa sendiri juga belum. Ya, sehingga dengan kedewasaan yang sangat minim di umur 10 tahun, ya wajar dia tersakiti. Cuman dia harus ingat, kita harus ingat, ini sudah 25 tahun setelah itu, saya sekarang umur 35, saya sekarang umur 40. Saya sudah dengar banyak firman Tuhan, saya sudah sering didoakan, saya sudah ikut 5 retret, saya sudah baca Alkitab habis, saya sudah berdoa sama Tuhan. Berarti pas kita mengunjungi masa lalu ini, jangan kembali lagi jadi umur 10 tahun. Kita kembali ke masa itu dengan diri kita yang sudah umur 40 dan dewasa secara rohani. Peristiwanya gak berubah, tapi cara kita memandang peristiwanya yang berubah loh. Peristiwanya sama, cuman cara kita memandang peristiwanya yang berbeda. Saya sama Angel ya adik saya, pelayanan juga di sini. Ya kami ditinggal sama ibu kami pas kecil. Saya waktu itu kelas 4 SD. Angel umur berapa dia? Lebih kecil lagi berarti dia.
Tapi dulu dia kecil segitu emang, ya kan. Lebih kecil lagi deh. Kami ditinggal, ya ditinggal pas kecil. Nggak balik lagi. Zaman saya itu masih zaman main, tau gak, main gundu, main kelereng di depan rumah atau di gang gitu ya. Setiap mobil Bluebird lewat gitu, kan kacanya riben. Saya berharap lah dan mikir, nih mami, buka kaca lah mami lah, nih mami. Bukan dan emang gak pernah kembali. Ya, jadi kalau kita fokusnya ke masa lalu dan pakai standar kelayakan, masa ibu begitu sih? Masa seorang mami kandung begitu sih? Akhirnya kita nggak jadi pewarta firman. Kalau nggak pewarta firman yang munafik. Ya, garam yang tadi munafik. Masalahnya kan Tuhan pengen kita benar-benar jadi berkat itu benar, saudara. Karena kita nggak sekedar mati, dikubur selesai, tapi ada penghakiman, saudara. Ya, di situ masa lalu yang buruk, apa yang mami lakukan, kita maknai sekarang berbeda. Maka kita bisa mengasihi dia, mengasihi mami, menyayangi mami. Ya, sering telepon mami, berkatin mami. Bukan masalah layak gak layak, saudara. Ya, ini kasih Tuhan yang kita masih rasakan sampai sekarang, dan kasih itu kita bawa untuk mengampuni orang, memberkati orang, saudara. Amin, saudara. Ya, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Jadi move on itu, ini kalau saya lagi ngajar di sekuler ya, saya bilang ke mereka, 3 hal ini Anda harus bagus. Ini konteksnya sekuler ya, tapi ini praktis. Yang pertama saya bilang, harus bisa move on. Karena ya namanya hidup ya, kita ngadapin banyak orang yang bisa menyakiti kita, bisa mengecewakan kita, bisa gak balas kebaikan kita, ataupun mengalami kegagalan, ataupun mengalami pengkhianatan, apapun itu. Tapi harus bisa move on. Nah, kita punya Yesus, saudara. Kita punya Roh Kudus dalam diri kita. Jadi kita move on karena apa? Karena Tuhan, saudara. Ya, move on. Saya bilang harus bisa move on. Dalam apapun yang terjadi harus move on. Segera bangkit, jangan tetap sakit. Ya. Kenapa? Kalau nggak move on berarti apa? Self pity, insecurity. Dan itu nggak bikin kita makin perform, makin nggak jelas, iya. Ya, harus move on. Yang kedua nih saya bilang nih ke mereka. Yang pertama ini 3 disiplin yang mereka harus punya. Pertama harus bisa cakap untuk move on. Yang kedua harus disiplin melakukan follow up terhadap hal baik. Banyak orang dengar firman, cuma dia nggak follow up. Lupa loh. Khotbah minggu lalu ingat gak? Mungkin ada yang lupa. 2 minggu lalu, apalagi 2 minggu lalu. Lupa. Ya. 3 minggu lalu, waduh apalagi lupa. Ya. Kenapa? Karena banyak orang tidak follow up. Follow up. Perubahan terjadi itu karena kita punya disiplin untuk memfollow up apa yang kita dapat gitu. Merenungkan firman itu kan aksi follow up. Kalau enggak kita hanya dengar firman bagus, ayat bagus, ya pembicara bagus. Kalau enggak TikTok apa kita, bagus nih kontennya, tapi ya udah enggak ada follow up-nya aja, begitu aja udah. Ya, follow up. Banyak orang nyatet kok khotbah, cuman dibaca gak catatannya? Bahkan ada yang rekam kok, ditonton gak rekamannya? Banyak yang ngobrol sama orang, bagus banget bro, gue harus rekam nih kata-kata lu. Didengar ulang gak? Banyak kan sih enggak. Ya, tapi kenapa orang denger nonton film setan gitu ya? Kalau enggak nonton di bioskop, inget loh. Ya, padahal film itu 2 jam 10 menit. Dia bisa inget loh. Khotbah 35 menit, lupa dia. Lupa. Kenapa? Karena beda follow up-nya. Nonton di bioskop, waduh, misalnya sama bininya gitu, aduh segitu excitednya, aduh dia nunggu menit demi, aduh dikit lagi nih, aduh udah mau, wah pas selesai itu, waduh seru banget ya. Itu pas makan di food court, follow up, dibahas. Saya, waduh gak ketebak ya, pocongnya muncul di kloset tuh, waduh. Kalau aku sih, aku siram itu. Dia kenapa gak disiram, tapi itu gokil sih sutradaranya itu. Iya itu benar-benar ya. Parah tuh ya kan, jadi dibahas cerita ya kan. Besoknya ke kantor, lu nonton belum film itu? Lu harus nonton sih, itu lu harus nonton deh. Nih gua spoilerin ya sedikit nih. Itu follow up ya, diceritain lagi, dibagikan lagi. Ya, minggu depan Cinciaan, Imlekan ke rumah itu, dikumpulin, udah nonton belum? Nih bahwa dia bersaksi tentang film itu. Iya, gimana bisa lupa? Orang follow up-nya segitu luar biasa terus menerus kok. Maka yang penting kan bukan retretnya kan, follow up afternya apa?
follow out afternya apa? Kalau untuk retret pasti kan didoakan. Didoakan. Khusus semuanya, khusus pembicara khusus, apa khusus segala macam. Afternya. Disiplin untuk memfollow up itu akan membedakan orang yang satu sama yang lain. Ya. Tadi follow up ya. Yang pertama move on. Yang ketiga saya bilang, kemampuan, kecepatan untuk beradaptasi itu penting banget. Kecepatan untuk beradaptasi itu juga penting. Adaptif. Karena banyak hal yang berubah kan. Kita gak bisa cara lama, cara sama. Kita perlu menghadapi dengan kreatif, bukan dengan primitif. Ya. Tuhan ini sumber hikmat. Ya, minta hikmat sama Tuhan untuk kasih ide kreatif. Dan kreatif ini munculnya kan saat gak diduga-duga. Ya kan? Munculnya ini kadang pas kita mikirin malah gak dapet loh. Cuman kalau gak mikirin, cuman kita ada renungin, cuman munculnya di momen berbeda. Lagi naik mobil itu gak? Lagi naik mobil, aduh ada ide. Anda jangan tunggu nyampe dan parkir loh, ntar lupa. Benar. Anda harus punya tools untuk nyatet, rekam atau nyatet hal-hal yang fresh Tuhan kasih. Waduh, ini seger banget, fresh banget. Anda harus catat. Kalau saya handphone tuh, saya langsung voice note ke HP saya yang satunya. Ya, kalau dari isi saya langsung saya record ya. Langsung. Kalau enggak Anda pikir ingat, lupa. Pas sampai udah parkir, ini apa tadi ya? Wah, lupa. Kadang lagi mandi, betul gak? Ya kan lagi mandi. Wah, dapat ide. Anda harus catat tuh. Kalau Anda pakai jas segala macam, apa tadi ya? Lupa loh, saya sampai mandi lagi waktu itu. Saya pikir kuncinya shower, bukan. Kuncinya segera itu bisa gak inget lagi sampai sekarang tuh lupa saat itu apa. Iya gak, kadang gak diduga. Munculnya tuh hikmat tuh kadang gak diduga-duga. Maaf, kadang lagi buang air loh Bu, betul gak? Ya kan? Wah, Anda jangan flash ini, kalau Anda flash ikut hilang dia, beneran. Anda tahan, Anda tahan sebentar, catat itu. Catat. Iya, kadang tuh ide khotbah loh kadang-kadang itu. Iya. Karena kalau sampai ikut ngambilnya susah, ya kan. Ide, nah ini hikmat kreatif Tuhan biasa kasih. Wah kalau saya paling seger, saya ini orang pagi. Ya jam 4 udah bangun, setengah 5 udah bangun. Nah pasti saya ada jalan pagi deh. Saya sehari 15.000 langkah pokoknya. Saya ada jalan pagi tuh saya nggak pakai internet, saya matiin semua, pokoknya terhubung lah sama Tuhan. Nah di situ banyak hal-hal yang seger, yang kreatif, yang insightful, yang powerful. Ya, jadi ada namanya tuh private life, ada yang namanya public life, tapi juga ada yang namanya deep inner life. Deep inner life, kehidupan terdalam kita sama Tuhan, itu kasih ruang di situ. Jangan kayaknya sibuk dengan private life and public life. Ya. Bapak Ibu masih bersama saya? Ya, satu poin lagi. Tunggu ini. Ya, ini ya. Jadi dibilang aku melupakan pemain keyboard boleh temenin saya pemain keyboard. Ya. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan menjangkau apa yang ada di depanku dan berlari ke arah tujuan, yaitu panggilan daripada Tuhan. Jadi Pentakosta, pencurahan Roh Kudus bukan menjadikan kita orang Kristen yang pasif, apalagi hidup terkurung di masa lalu, tetapi bergerak aktif, hidup di dalam panggilan Tuhan. Ya. Nah, yang ketiga. Ini ya, past, now and future. Masa lalu ada untuk apa sih? Diambil hikmah kan? Bukan diambil hati loh, diambil hikmah. Ya, diambil hikmah, ada pelajaran. Kalau pikiran kita dikuasai firman Tuhan, masa lalu yang buruk pun bisa memberikan pelajaran berharga buat kita loh. Ada orang di tengah parenting buruk, tapi karena pikirannya dikuasai firman Tuhan, dia bisa belajar banyak hal. Dari parenting yang salah itu. Di bawah leadernya yang gak bagus, dia bisa belajar banyak hal. Dia bisa dapat wisdom dari sana. Kalau pikirannya dikuasai sama firman Tuhan. Kalau enggak, ya udah, kita jadi serupa deh. Mirip kayak orang tua kita yang salah, mirip kayak bos kita yang salah. Kita lupa sih, kita berjalan gak sendiri. Ada Roh Kudus yang dicurahkan, tinggal diam di dalam kita, saudara. Ya. Tutup masa lalu, tatap masa depan, tata masa sekarang. Kuncinya now ini. Sekarang. Karena yang kita bisa kendalikan cuma saat ini. Masa lalu, kita gak bisa mengubah masa lalu, saudara. Yang kita bisa kendalikan ini sekarang, yang kita bisa perbaiki, benahi, lakukan, ubah. Ya, now.
Untuk apa? Untuk ya itu mencapai masa depan, panggilan, goal daripada Tuhan itu. Tapi sekarang kita tata, kita beresin. Karena yang controllable, yang dalam kendali itu masa sekarang kita. Yang kita bisa benahi dan perbaiki. Ya. Yang ketiga, saya selesai. Kubur yang pertama ingat gak? Takutnya lupa nih. Kubur yang pertama. Kubur manusia lama. Yang kedua, kubur masa lalu. Yang ketiga, ini jarang deh. Kubur mediocre. Mediocre itu mediocrity. Mediocre itu average, rata-rata. Rata-rata orang seneng jadi gini. Rata-rata orang puas jadi orang rata-rata. Rata-rata orang puas jadi orang rata-rata. Ya, dijahatin bales. Ya rata-rata orang begitulah. Ya, biasa-biasa aja. Responnya respon umum-umum saja. Ya, kita kunci dengan istilah, kan manusiawi dong. Ya iya sih, cuman kalau apa-apa manusiawi jadi duniawi. Ya, jadi duniawi banget. Ini jangan dipenggal jadi cuman kalimat motivasi ya. Kita harus naik tidak turun. Ini kalimat perjanjian tentang ketaatan loh ini. Taat, kita mendengarkan perintah Yahweh, melakukannya dengan setia. Dan Tuhan sangat mereward. Yahweh sangat mereward orang-orang yang taat setia, saudara. Ya. Dibilang, aku akan buat engkau jadi kepala, bukan jadi ekor. Ini mentalitasnya, ini mentalitas kepala. Tahu kepala ya? Bertanggung jawab, bijaksana. Bukan ekor tuh ngikut aja. Ya, nyalahin sesuatu, ya ini begini, wajar dong aku begini. Dia begitu, wajar dong aku begini. Ya Tuhan ngomong begitu. Kamu harus jadi kepala, mentalitasnya kepala, ambil keputusan, buat perubahan, berpikir apa yang salah, apa yang benar. Pikirkan perkara ini, bukan ekor ngikut. Engkau akan tetap naik dan tidak turun. Nah, gimana sih Tuhan mempromosikan kita naik tidak turun? Pasti kan bukan dalam proses kita tidur-tiduran, males-malesan, menolak semua kesempatan, gak mau ambil tantangan, lalu Tuhan angkat kita naik tidak turun. Pasti enggak, kenapa? Karena Tuhan pengen kita bersaksi. Tuhan pengen kita bersaksi, kita berjalan struggle demi struggle, walau pegel, tapi kita terbang like an eagle, saudara. Iya. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau enggak begini loh, menarik. Satu karyawan Kristen, satu karyawan non-Kristen. Satu berdoa kepada Tuhan, satu enggak. Cuman yang ini lebih pede, dipromosikan, ini enggak. Yang Kristen malah enggak, pas dilihat lebih detail. Yang satu ini kerja keras, ini pemalas ini. Kristen sih, cuman Kristen pemalas. Tidak punya etos. Ya. Dikuasai 5M, malas, minder, mudi, manja, mengeluh. 5M ini. Ya, kan gak mungkin 5M ini, aku mau promosin dia ratu ngeluh di kantor ini. Dia luar biasa manja, pemalas nomor 1, gak mungkin dong. Udah gak mungkin punya. Ya. Ini kan pasti bagaimana kita bersama dengan Tuhan menjadi bintang-bintang di dunia, dibilang di Filipi 2 loh. Punya respon yang berbeda, tantangannya sama nih, cuman respon kita berbeda loh. Kita menghadapi dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Ya, mediocre, ada orang yang hobinya menolak kesempatan, menghindari kesulitan. Dia bukan hidup dalam panggilan Tuhan, tapi hidup dalam pengetahuannya aja. Setahu aku sih gak bisa apa-apa. Setahu aku sih gak bisa ngomong, setahu aku sih gak bisa. Setahu aku. Padahal Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan mau pakai kita, cuman begini, kepesatan lahir lewat kesempatan. Apakah Tuhan bisa angkat kita tanpa diproses? Ya bisa aja, kan Tuhan kan berdaulat. Cuman umumnya Tuhan pengen kita diproses. Ketika diproses, tahu gak kita jeritnya maksudnya jerit adalah kita berdoa bisa sampai nangis loh. Kalau gak ada proses, kita doa kayak ya udah, orang bisa doa doang. Tapi pas diproses dia benar-benar diingetin lagi. Proses itu kan mendekatkan kadang-kala. Ya, mendekatkan. Bagaimana kita menjadi kepala bukan ekor, naik tidak turun. Nah makanya ada tiga tipe orang nih, kelihatan mentalitas beda. Yang ibarat mendaki gunung.
Yang paling bawah nih tipe quitter. Quit. Ya, menyerah, quitter. Nah, banyak yang di tengah nih tipe camper. Camper itu tadi ya mediocre, puas diri, nggak ada yang salah. Ada yang bilang, emang kenapa kalau saya mau begini aja? Emang salah? Nggak salah, ini bukan salah benar. Ini cuma bicara apakah, tahu gak sih level Tuhan dalam hidup kita belum selesai. Level Tuhan dalam hidup kita belum selesai nih. Ada sesuatu yang Tuhan masih pengen terobosan terjadi. Ya, do something. Ya, lakukan yang terbaik bersama dengan Tuhan. Jadi banyak orang camper. Kenapa banyak orang jadi camper? Karena kebanyakan orang jadi camper. Jadi kayak benar karena banyak yang begitu. Ibaratnya kalau peperangan, kalau quitter ya parah ya. Dia tidak ikut berperang. Kalau camper itu ngumpet pas perang. Ikut perang tapi ngumpet pas perang. Dan kenapa dia betah? Karena di tempat ngumpet banyak orang. Oh iya ngumpet semua, oke lah. Nah ada namanya climber nih. Climber. Ya climber. Mendaki. Do something. Saya ini kan lulusan matematika murni dari Jerman. Jadi saya di kuliah tuh gak belajar tentang yang saya kerjakan sekarang. Saya ngajar leadership, service excellence, team building teamwork, ya tentang mindset, karakter. Gak belajar, kuliah saya belajar matematika itu tentang fisika, termodinamika, matematika, aktuaria, gitu-gitu deh. Ya. Tetapi makanya klien saya bilang, oh saya pikir Bapak kuliah psikologi. Oh Bapak dulu matematika, kok bisa sih Pak? Ya bisa. Kenapa? Karena saya percaya, saya punya iman bahwa saya bisa. Tuhan yang memampukan, cuman iman kan gak mengkorting usaha ya. Karena udah beriman, jadi gak usah berusaha ya. Kan saya udah beriman, masa masih harus berusaha? Enggak begitu dong. Ya. Iman itu percaya apa yang saya usahakan, Tuhan Yesus sertai deh. Berusaha. Ya, belajar. Jadi dulu bos saya tuh, waktu saya masih kerja sama orang 2015 sampai 2018 saya masih kerja sama orang. Bos saya itu dia punya satu skill namanya tuh jorokin people skill Pak. Dia suka jorokin untuk maju deh. Kadang gak dibekali. Nah yang lain pada gambar, ya kalau kita gak mau pun ya udah akhirnya dia yang maju untuk ngajar. Cuman ketika saya dulu baru 4 bulan dijorokin. Dia bilang begini, Conan hari ini saya ngajar gak? Kan lagi meeting, eksekutif meeting. Ngajar Pak. Ngajar berapa modul? 2 Pak. Kamu ambil satu ya pilih terserah kamu yang mana. Saya baru 4 bulan join. Aduh Tuhan ya. Ya sebenarnya bisa, oh gak bisa Pak, aduh Bapak ngagetin aja. Cuman waktu itu, oke Pak. Itu kan kita lagi meeting tuh, habis meeting sejam lagi makan siang, jam 1 tampil tuh. Ya jam 1 tampil di pabrik di Cimahi tuh. Udah, saya berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Ya saya lihat slide-slide-nya, yang gak ngerti saya hapus tuh slide, saya ingat banget, aduh gak ngerti deh hapus aja. Ya kan? Tuhan berikan hikmat, saya berdoa, saya berbahasa roh. Saya di waktu itu bukan sibuk ngeluh ya. Bukan sekedar nolak langsung main game, enggak ya. Do something Tuhan mampukan. Tuhan bukakan lu waktu di Jerman karena saya di sana harus kerja juga serabutan sebagai mahasiswa. Wah Tuhan ingetin tuh memori-memori kerja di pabrik-pabrik. Dan banyak yang saya bisa ceritakan di sana. Wah saya ini. Akhirnya pas tampil oke loh. Ya Tuhan berkati dan karena saya selalu berespon. Ada kesempatan direspon, respon. Makanya orang bilang, Conan saya lumayan percepatan waktu dulu kerja. Ya, dibilang, dulu ada yang nanya, Nan yang bikin lu maju apa sih? Saya spontan jawab Lord. Lord apa? L itu learning drive. Saya suka belajar. Saya rela keluar uang untuk belajar. Ada orang Pak, modenya dibayarin aja gak mau belajar loh. Udah dibayarin. Aduh jauh. Set pagi banget jam 7 seminarnya. Aduh enggak ada. Ada yang modenya begitu. Kebayang dia mau kuat dalam kehidupan susah. Ya, karena banyak hal-hal dalam hidup, masalah-masalah harus kita pecahkan dengan isi kepala. Cuma banyak orang ketemu masalah yang pecah kepalanya, Bu. Kurang belajar deh. Lord, L-nya learning drive, O-nya itu opportunity. Ambil kesempatan. Pas saya dikasih kesempatan, saya gak lihat ini dari atasan, tapi dari yang di atas deh. Ya, Tuhan perlengkapi deh. Sama siaran dulu, saya tuh siaran 6 tahun di Smart FM. Awalnya sama dijorokin, ngikut bos saya meeting. Conan kamu hari ini ada acara?
itu kan udah malam gitu ya, siaran jam 8, itu setengah 8. Gak ada sih Pak, ikut saya siaran ke ruangan, saya pikir cuma nontonin dia siaran di ruangan diam gitu. Kamu ikut jadi narasumber. Aduh Pak, oke deh, ya udah oke. Ya. Kalau yang lain gak mau. Ya. Yang pertama hitung-hitungan gak dibayar, siaran tuh 2 jam kita, jam 8 sampai jam 10 malam, sampai rumah tuh 11 lewat. Kalau saya enggak, mindsetnya enggak hitung-hitungan. Mindsetnya jadi berkat, cuman dilatih Pak Petrus, dilatih di siaran. Karena 2 jam itu kita enggak dikasih bahan, cuman dikasih judul aja. Judulnya adalah proactive mentality. Udah selebihnya tanya jawab. Oke, Pak Konan, ini dari Budi di Gorontalo. Bagaimana caranya untuk kita berhenti tidak berpikir bunuh diri lagi? Oh, itu jadi pertanyaan-pertanyaan begitu. Ya, dilatih tuh 2 jam seminggu sekali. Cuman gara-gara itu kita climber terus climber. Makanya apa yang kita lakukan, setiap tantangan, setiap hal yang gak ngenakin. Mediocre itu adalah mentalitas zona nyaman. Climber ini zona iman, udah beda. Ya, zona nyaman. Cuman orang yang hidup cuma di zona nyaman, masa depannya gak gitu aman loh. Kenapa? Karena skillnya generik, mirip-mirip lah. Kalau yang model semua nolak, banyak yang begitu, kurang gitu outstanding. Tapi orang-orang yang dia memberanikan diri ngambil kesempatan, belajar. Ya. Dan Tuhan akan memampukan kita saudara. Roh Kudus tuh ada bukan cuma membuat kita hidup pasif, rata-rata, tapi hidup outstanding berbeda. Ya, jadi berkat. Nah, ini saya rangkumin, saya selesai nih Bapak Ibu nih. Tadi apa? Lord ya? Oh iya Lordnya lupa ya. Itu baru lo tadi. Oh tadi baru lo ya? Lo ya. Lo itu tadi L-nya learning drive, belajar ya. Yang kedua itu opportunity, ada kesempatan. Ini bukan berarti kita gak mau bagi kesempatan ke orang ya kan. Tapi ada kala ini kita disodorkan kesempatan. Karena ada orang hobinya menolak kesempatan, menghindari kesulitan. Ya, R-nya relationship. Kenapa kita maju? Kita jaga loh. Kita menjaga hubungan sama orang-orang. Karena ada orang tuh dia jadi pribadi menyebalkan aja sih. Sedangkan jembatan terbuka salah satunya lewat hubungan. Apalagi kita punya learning drive tuh. Kita punya isi, kita bangun relasi, tercipta koneksi. Ya akhirnya lahir akselerasi. Kenapa? Karena direkomendasi. Ya banyak orang gak akselerasi karena gak ada yang rekomendasi. Kenapa gak ada koneksi? Pasti cek gak punya isi. Basi saudara. Iya beneran. Iya. Ini saya ngomongin aspek tanggung jawab kita nih. Saat ini semua kan, Pak ini gak doa, ya doa gak usah, ya berdoa, ya berserah. Cuman aktivitas tanggung jawab sebagai orang manusia yang berakal budi, yang benar-benar menyerahkan hidupnya buat Tuhan kan juga ada tanggung jawab peran di situ. Ya, R-nya tuh relationship. Kita nggak pernah tahu nih orang bakal jadi apa, jadi siapa. Kita nggak pernah tahu loh. Kita nggak bisa meremehkan orang, underestimate orang, nyuekin orang. Ya, jaga hubungan, bangun hubungan. Bukan hanya orang luar, orang dalam, orang dekat. Ya, Lord, D-nya disiplin. D-nya disiplin lah. Disiplin itu untuk hal-hal terutama yang kita tidak suka. Kalau nonton drama Korea nggak perlu disiplin, karena udah suka. Orang yang suka ya, dia nggak perlu aku mau disiplin nonton drakor. Enggak, itu udah nggak disiplin, itu udah ke gym kalau orang nggak biasa, jalan pagi, bangun pagi kalau nggak biasa, itu ngomongin disiplin tuh. Disiplin. Lord itu, Lord. Ya, kita maju bertumbuh karena Lord kita jaga. Nah ini saya selesai, Bapak Ibu. Hari pencurahan Roh Kudus ngingetin kita bahwa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, dalam diri kita, hidup orang percaya untuk bisa bangkit dari kubur ini. Kubur manusia lama, kubur masa lalu, kubur mediocre, di mana kita ya udah rata-rata aja. Ya. Jadi doa saya, jadilah suami-suami yang bangkit dari kubur. Istri-istri yang bangkit dari kubur. Mertua-mertua yang bangkit dari kubur. Ya pelayan-pelayan Tuhan yang bangkit dari kubur. Kubur apa? Kubur manusia lama, kubur. Gini, ada orang ya gara-gara dilukai di masa lalu udah gak bisa mengasihi lagi di masa sekarang. Ya, karena saking dilukai di masa lalu, dia bawa itu sampai gak bisa mengasihi di masa sekarang. Saking disia-siakan di masa lalu, sudah gak mau berkontribusi di masa sekarang. Dulu dia manusia berguna, sekarang dia jadi manusia yang gak ada guna. Dia gak mau kontribusi lagi, karena dulu aku disia-siakan.
Nah ini dasarnya, makanya semua orang Kristen menerima Yesus sebagai juru selamat. Cuman gak semua orang Kristen menjadikan firman Tuhan sebagai dasar berpikir dia. Makanya responnya aneh-aneh. Manusia lama, dikunci masa lalu, mediocre. Ya. Saudara belajar sesuatu hari ini? Oke, saya undang kita bangkit berdiri, haleluya. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita? Saya undang WL, ya singer. Saya akan doa tutup firman buat Bapak Ibu. Haleluya. Bapak yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari yang indah ini. Ajar kami untuk hidup, bangkit dari kubur-kubur kehidupan. Kubur manusia lama, ajar kami untuk mengaktifasi hidup sebagai manusia baru. Barang siapa di dalam Kristus, yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Biar buah roh itu nyata dalam kehidupan kami, dan lewat buah roh itu nama Tuhan dipermuliakan. Ajar kami juga untuk bangkit dari kubur masa lalu. Segala hal-hal yang mencengkeram kami, yang pernah melukai kami, yang pernah buat kami murka, ataupun kejayaan masa lalu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa bangkit, move on, untuk melesat di masa depan, berjalan bersama Tuhan, melepaskan apa yang di masa lalu, untuk mengandalkan berjalan bersama Tuhan, bahwa Tuhan menyiapkan yang terbaik di masa depan kami Tuhan. Ajar kami juga untuk bangkit Tuhan dari kubur mediocrity, ya, untuk kami tampil Tuhan sebagai anak-anak terang, jadi garam, jadi terang, untuk hidup Tuhan, berani Tuhan mengambil kesempatan, dealing with challenge, with opportunity bersama dengan Tuhan. Tuhan yang mampukan, yang terus mengangkat level-level kami di kehidupan kami. Entering the next level, menjadi kepala bukan ekor Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu jangan lupa akan firman hari ini. Bukan hanya juga mendengar, tapi jadilah pelaku. Sehingga Anda menjadi orang-orang yang maksimal dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Terima kasih Tuhan, hamba telah selesai. Roh Kudus Kau yang materaikan, biar apa yang dibagikan ini sungguh-sungguh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Sama-sama katakan. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahan yang sudah diampuni Tuhan. Dengan iman sama-sama katakan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari yang sudah diampuni Tuhan, katakan sejauh timur. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Yang berlalu biarlah berlalu. Biarlah manusia lama lagi pelanggaran jauh
spesialmu bagi Tuhan, sama-sama katakan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih pengampunan Tuhan. Sungguh baik Tuhan, katakan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari jemaat Tuhan sediakan pujian ini dengan iman kami. Betapa besar yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Manusia lama, masa lalu, biarlah semuanya terkubur. Kita sekarang ciptaan yang baru di dalam Yesua Masih. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Terpuji namamu, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau sembuhkanku, sembuhkanku. Yesus, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengampunan. Kami sudah kubur semuanya. Sekarang kami adalah manusia ciptaan baru. Berjalan di dalam kasih Bapa Yahweh. Dan hidup berbagi kasih. Kami percaya perjalanan hidup kami, masa depan hidup kami, masa depan
yang diberkati, yang menjadi langganan mujizat. Terima kasih Tuhan, tiba waktunya kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Berkati semua jemaat-Mu yang memberikan persembahan. Kami mengucap syukur, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iya Bapak Ibu, tadi cerita itu barusan kita laksanakan Sabtu kemarin untuk 300 orang. Dan puji Tuhan kemarin lebih ya 300 ya. Sampai masak lagi di gereja. Wah, karena antusias. Ada orang yang bertanya, Pak itu tiap hari atau gimana? Sebulan sekali saja sudah capeknya minta ampun Ibu ya. Gimana tiap hari gitu. Tapi saya jawab, mampunya kita 1 kali 1 bulan. Nanti kalau ada berkat lagi Tuhan kirimkan tim. Tidak ada yang mustahil, apalagi gedung ini dijadikan milik gereja Yes Jakarta. Tepuk tangan bagi Tuhan, amin. Jadi saya ngomong ke istri, kalau kita berhayal-hayal lah yang baik-baik. Ini kadang jemaat berhayalnya susah lagi kan. Kalau berhayal yang bikin happy gitu. Gedung ini dikasih, mau nggak ya? Setiap siang itu kan ada tempat makan di bawah itu kan lantai 1, lantai 2. Kita buat makan siang gratis setiap hari gitu. Siap gitu, tapi harus dikirim timnya. Itu kan doa kan. Doa yang baik tidak salah. Yang penting di follow up ya, Pastor ya. Iya, yang penting di follow up. Oke. Ada pengumuman tambahan Bapak Ibu. Jadi nanti ada badminton jam 1 dekat gereja. Boleh jalan kaki, silakan. Kalau tidak mau jalan kaki, naik mobil sama-sama dari sini, nanti kita antar jemput ya. Jam 1 sudah disiapkan di sana semuanya, main aja di sana, nanti air minum dari sini. Yang penting Bapak Ibu sudah bawa celana pendek ya, celana pendek, baju kaos. Ya kalau tidak ada nggak apa-apa, pakai celana panjang dulu. Ini sudah cukup lama kita berhenti, tapi bulan ini kembali lagi, mudah-mudahan bulan depan mulai aktif lagi ya Bapak Ibu ya. Dan kemarin kami para tim sudah ambil keputusan, jadi supaya jemaat Tuhan tidak kaget nanti. Biasanya kan ada lagu Happy Birthday di sini didoakan. Nanti itu sudah kita sepakati, yang didoakan di mimbar itu setiap minggu terakhir. Jadi yang mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 itu didoakan di mimbar beramai-ramai di minggu terakhir, ditampilkan nanti nama-namanya. Tapi Pak kalau hari minggu pertama ada yang ulang tahun, nanti kita doakan di bawah sana. Tapi kalau yang di atas itu minggu terakhir. Supaya apa? Supaya karena jemaat ada yang bertanya, Pak tiap hari happy birthday kurang tepat juga ya gitu. Oh ya oke, jadi kita buat lebih bagus lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi masukan-masukan kita terima untuk melayani jemaat. Dan Bapak Ibu kalau lihat tadi masuk ke kamar mandi ada wastafel sudah disiapkan di situ yang baru, sama toilet juga yang baru, nanti itu semuanya akan diganti. Jadi serba baru semuanya, itu semua karena persembahan Bapak Ibu, taburan Bapak Ibu lewat perpuluhan. Jadi kalau ada yang kurang baik, kita berikan yang terbaik. Saya hanya memberitahukan, bukan penggalangan dana Bapak Ibu ya. Jadi sudah ada semuanya, tinggal nanti tukangnya hari Senin diperbaiki sehingga kamar mandi perempuan, toilet laki-laki dan wastafelnya sudah baru semua dan baik karena ini persiapan mega church. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita akhiri ibadah dengan sukacita. Haleluya. Mari bangkitlah umat Tuhan, bangkitlah gereja Tuhan.
lompat lagi Tuhan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus. Coba kita bertepuk tangan di atas kepala. Katakan nama Yesus. Nama Yesus yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, oh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus, di atas Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita tengadahkan wajah kita. Terimalah berkat di dalam nama Bapa Yahweh. Kasih karunia dari Yesus HaMasiah yang memberkati seluruh kehidupan kita. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu. Terimalah berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih.